Setelah berjalan beberapa langkah, laki-laki itu berubah wujud, Wak. Jadi macan. Tapi ini bukan macan biasa ya, kalian bayangin posisinya. Jadi seekor macan yang berjalan dengan kaki belakangnya sambil megang ekornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam hari ini aku akan kembali lagi menceritakan satu kisah horor Wawa yang sudah masuk part 212. Buat kalian yang nggak mau ketinggalan kisah horor lainnya, bisa langsung cek aja di playlist ya. Ada KHW 1 sampai KHW sekarang nih, insya Allah. Nah, di KHW malam ini aku akan menceritakan pengalaman Wawa kita yang mendapatkan teror mistis selama tinggal di kampung halaman neneknya. Teror itu nggak hanya menghantui Wawa aja, tapi juga keluarganya Wawa turut mengalami berbagai peristiwa mistis ini. Nah, penasaran kalian sama kisah selengkapnya kan? Tapi tunggu dulu, sebelum kita masuk ke kisah yang sangat menegangkan ini, aku mau minum dulu kopi favorit aku yang selalu jadi mood buster aku dan bikin aku semangat syuting, Wak. Apalagi kalau bukan Pikopi Gula Aren. Jangan bosan-bosan kalian lihat aku minum kopi ini ya, Wak, ya, karena memang rasanya enak dan paten kali. Perpaduan kopi dan gula arennya betul-betul menyatu. Dan selain rasanya yang enak, Wak, Pikopi Gula Aren ini juga sangat praktis karena bisa disajikan secara hangat atau juga dingin. Nah, kan aku lagi pengen yang seger-seger nih, Wak, ya. Sekarang aku mau buat versi esnya dulu. Dan biar makin nikmat, Wak, nanti mau aku tambahin susu UHT di dalamnya. Biar kalian nggak penasaran, kita buat Pikopi Gula Aren bareng-bareng yuk. Jadi cara buatnya ini simple kali, Wak. Pertama, gunting dulu bagian ujungnya, terus tuanglah itu seluruh isinya ke dalam gelas kan. Nah, habis itu seduhlah itu pakai air panas secukupnya, kira-kira setengah cup aja. Terus aduk nih, isinya sampai betul-betul larut. Kalau udah larut, lanjut masukin es batu biar makin seger. Dan yang terakhir, jangan lupa tuang susu UHT-nya, Wak. Ya udah, tinggal diaduk-aduk lagi aja sampai bercampur rata. Dah, jadi gampang kan? Aku minum dulu, Wak, ya. Bismillah. Nikmatnya. Nggak salah memang aku jadiin Pikopi Gula Aren sebagai kopi favorit aku. Rasa gula arennya yang manis dicampur dengan susu UHT itu betul-betul nikmat kali di lidah, Wak. Kalian harus cobain langsung, Wak. Apalagi sekarang Pikopi Gula Aren ini lagi ada promo, beli 2 gratis 1. Ayo coba borong sekarang juga di supermarket dan minimarket terdekat dan rasakan sendiri kenikmatan Pikopi Gula Aren. Lebih paten, lebih keren. Ntar aku minum lagi. Alhamdulillah. Setelah minum Pikopi Gula Arennya, aku jadi semangat lagi untuk bawain cerita horor ke kalian semua. Nah, sekarang barulah ini, Wak. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang kita sebut aja namanya Tia dari Sumatera Selatan. Halo, Tia. Nah, kisah horor ini, Wak, menimpa Tia dan keluarganya ketika dia tinggal di rumah kakeknya pada tahun 1990-an. Aku udah semangat kali kalau dapat kisah 90-an, betul aja. Dan by the way, Wak, semua nama dan tempat yang ada di cerita ini sudah disamarkan atas permintaan Tia, Wak, ya, untuk menjaga privasi keluarganya. Dan sebelum aku lanjut juga ke ceritanya, aku mau jelasin sekilas aja nih tentang latar belakang keluarganya si Tia ini, khususnya si Tia. Nah, jadi, Wak, Tia ini merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia memiliki seorang kakak perempuan bernama Kak Esa dan seorang adik perempuan juga namanya Nada. Ya, sementara itu ayahnya Tia bernama Pak Rois dan ibunya Tia ini bernama Bu Dewi. Sejak masih kecil, Tia ini sudah diajak merantau ke Jakarta, Wak, oleh kedua orang tuanya karena pada saat itu kebetulan Pak Rois ini bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Jakarta. Meskipun hidup di perantauan, Wak, keluarga Tia ini tidak pernah mengalami masalah yang berarti. Semuanya berjalan lancar-lancar aja. Hingga tibalah waktu di mana Bu Dewi dinyatakan hamil anak ketiga. Waktu itu Nada belum ada. Nah, ketika menjalani kehamilan itu, bisa dibilang Bu Dewi ini sehat-sehat aja pertamanya, Wak. Tapi ketika waktu melahirkan tiba, keluarga Tia pun mendapatkan sebuah kabar duka yang membuat mereka terpukul, di mana dalam proses persalinan ketiga ini, persalinannya tidak berjalan lancar dan Bu Dewi dinyatakan meninggal dunia tepat setelah bayinya dilahirkan. Tapi ya, di balik kabar duka itu, Nadia, ada juga sebuah kabar yang cukup menenangkan kami lah, karena bayi yang dikandung sama Bu Dewi ini bisa diselamatkan. Nah, bayi itulah yang kemudian menjadi adiknya Tia, yang siapa itu namanya si Nada tuh. Jadi meninggal mamanya waktu ngelahirin si Nada. Dah. Singkat cerita, setelah Bu Dewi dinyatakan meninggal dunia, Bu Dewi pun dimakamkan di kampung halamannya, Wak, yang ada di Sumatera Selatan juga. Bu Dewi sama Pak Rois ini sama-sama dari Sumsel lah gitu, Wak. Nah, tepat setelah istrinya dimakamkan, Pak Rois tentunya dirundung perasaan duka yang sangat mendalam. Selain berduka, dia ini juga merasa kewalahan, Wak, apabila harus mengurus 3 anaknya yang saat itu juga masih belum
belum cukup dewasa lah gitu. Secara bapak juga masih harus bekerja, harus ngurus 3 anak pula, pasti berat kali ya kan. Sehingga Pak Rois pun meminta bantuan orang tuanya untuk menjaga anak-anaknya selama Pak Rois bekerja. Kedua orang tuanya Pak Rois ini pun langsung menerimanya dengan senang hati, kakek neneknya si Tia nih. Singkat cerita, beberapa hari setelah urusan pemakaman Bu Dewi itu selesai, Pak Rois pun memutuskan untuk kembali ke Jakarta untuk bekerja. Sehingga sejak saat itu Tia dan kedua saudaranya pun mulai diasuh oleh kakek nenek mereka yang ada di Sumsel itu. Nah, kita sebut aja lah kakek neneknya ini, yang satu kakek Adi, yang satu yang lagi nenek Imah ya. Tia betul-betul ngerasa senang kali Wak selama tinggal di rumah kakek neneknya itu. Karena rumah Nek Imah ini Wak berada di sebuah perdesaan yang berlokasi di dataran tinggi. Sehingga pemandangan di sekitar rumahnya Nek Imah itu betul-betul indah kali. Nah, dia cantik kali katanya. Nah, kata Tia nih Wak, setiap kali dia membuka pintu belakang tuh, dia langsung disuguhi sama pemandangan hamparan kebun kopi yang luas berhektar-hektar. Lalu sekitar 100 meter dari kebun kopi itu terdapat juga sebuah aliran anak sungai di mana airnya jernih kali, Nat. Bersih, macam betulan air dari pegunungan dulu. Dan selain terletak di desa yang asri, Wak, rumahnya Nek Imah ini juga berada di lokasi yang sangat strategis. Di depan rumah nenek aku tuh Nadia sebuah jalan raya gitu yang memang dijadikan jalur lintas antar provinsi. Jadi hampir setiap menit ada berbagai macam kendaraan lah yang melintas di sana. Jadi depan rumahnya tuh jalan raya, belakang rumahnya nenek tuh kebun kopi. Pokoknya wah, lengkap kali lah pokoknya di sana. Nah, selain suasana desanya yang indah, Wak, Tia ini juga dibuat betah karena di rumah Nek Imah itu penghuninya juga cukup ramai. Jadi di sana itu yang tinggal nggak cuma nenek kakek sama mereka bertiga aja. Ada lagi saudara kandungnya Pak Rois, satu bapaknya si Tia yang masih tinggal di sana. Mereka adalah Tante Ami, Tante Yeni, Om Ade, dan Om Rian. Kehadiran para om tante itu betul-betul membuat Tia merasa nggak kesepian lagi lah setelah kehilangan mamanya kan. Terlebih lagi mereka berempat ini, tante sama omnya ini selalu memberikan perhatian kepada Tia dan kedua saudaranya. Nah, terus selain keempat orang itu, ada lagi nih satu orang yang tidak kalah perhatian kali sama aku, Nat, sama si Tia ini. Dia adalah seorang wanita cantik bernama Tante Lela. Sebenarnya Tante Lela ini bukan saudara kandungnya Pak Rois, Wak, melainkan sepupunya Pak Rois yang tinggal di desa sebelah. Jadi nggak serumah nih ya. Tapi walaupun begitu, Tante Lela ini selalu menyempatkan waktu untuk mengunjungi Tia di rumahnya Nek Imah. Nah, dari situlah Wak, hubungan Tia sama Tante Lela ini jadi makin akrab lagi. Dan selain sering mengunjungi Tia, Wak, perlakuan Tante Lela ini juga cukup berbeda dibanding dengan tante-tante yang lain gitu. Perhatiannya tuh beda lah pokoknya. Tante Ami sama tante satu lagi itu juga perhatian, Wak. Cuman perhatian Tante Lela ini lebih berlebih-lebih lagi, Wak. Setiap kali Tante Lela ini main ke rumahnya Nek Imah, dia ini selalu menemani Tia sampai si Tia ini tidur pulas. Dan yang paling mengesankan bagi Tia adalah setiap kali sebelum tidur, Wak, Tante Lela ini selalu mengajaknya bercerita, membelai-belai rambutnya, memeluknya, dan selalu memperlakukan Tia dengan penuh kasih sayang. Pokoknya macam dibuatnya Tia ini anak kandung dia lah kayak gitu. Perlakuan hangat Tante Lela itu pun membuat Tia kembali merasakan kembali hangatnya kasih sayang seorang ibu. Pokoknya kehadiran Tante Lela ini semakin membuat Tia makin betah lagi tinggal di rumahnya Nek Imah itu, Wak. Tapi di balik segala kesenangan yang Tia rasakan selama tinggal di sana, Wak, dia juga sering dilanda perasaan takut tuh. Karena desa tempat tinggal nenek aku tuh, Nadia, merupakan desa yang menyimpan banyak kisah mistis memang. Nah, inilah kita mulai cerita horornya, Wak, ya. Jadi, tidak lama setelah Tia tinggal di rumah Nek Imah ini, Wak, entah kenapa rumah itu tuh tiba-tiba berubah jadi nggak enak lagi tuh suasananya. Dan orang yang pertama kali notice ada perubahan itu Tante Ami. Entah kenapa Tante Ami itu selalu ngerasa kok macam ada orang yang ngawasin aku ya, kayak gitu. Tapi di situ Tante Ami masih positif thinking. Alah, udahlah, itu mungkin perasaan aku aja. Toh selama aku tumbuh kembang besar di rumah ini nggak pernah ada apa-apa gitu kan. Tapi firasat buruk itu ternyata betul adanya, Wak, karena adalah ini pada suatu hari Tante Ami ini mengalami sebuah kejadian mistis di dalam rumahnya sendiri itu. Ceritanya pada suatu malam Tante Ami ini sedang tertidur lelap lah gitu di kamarnya. Nah, ketika waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam, tiba-tiba dia kebelet pipis. Beranjaklah dia dari kasurnya dan pergi ke kamar mandi. Nah, jarak kamar mandi dari kamarnya juga jauh, Wak. Meski kamar mandinya itu jauh kali, Tante Ami tetap berjalan ke sana dengan santai loh, nih kebelet pipis juga kan, tanpa ada perasaan takut sedikit pun. Nah, selesai dia buang air kecil, Tante Ami pun balik lagi lah ini ke kamarnya. Sampai di sini semua mana-mana aja memang, Wak. Tapi ketika melewati area tengah rumah, secara tiba-tiba kaki Tante Ami ini macam lagi nginjak sesuatu. Apa nih aku injak nih? Perasaan tadi waktu aku lewat nggak ada apa-apa lah di sini. Karena penasaran, dia tengoklah ke bawah kan. Tapi waktu ditengok, ternyata nggak ada apa-apa, kosong melompong. Padahal macam nginjak sesuatu tuh rasanya Tante Ami itu kan. Nggak ada apa-apa.
Ngapain tadi kuinjak ya? Ya udahlah, perasaan aku aja. Nah, karena tidak menemukan apapun yang mencurigakan dari dia nengok-nengok ke bawah ini tuh, dia didongakkan lagi kepalanya ke depan, mau jalan ke depannya kan. Nah, tepat waktu Tante Ami ini nengok ke depan itu, Wak, disitulah dia melihat ada sesosok wanita berbaju kebaya putih kusam dengan rambut panjang kali terurai sampai kaki kan. Dan yang lebih menyeramkan lagi, Wak, sosok itu sedang menggendong bayi di tangannya, macam lagi ditimang-timang gitu. Dan bayi yang digendong itu siapa? Keponakan dia sendiri, Tia Nadia, bukan Nada, adiknya Tia yang baru lahir tuh. Melihat pemandangan mengerikan itu, tubuh Tante Ami nge-freeze. Dia sama sekali nggak bisa ngegerakin tubuhnya, Wak, untuk bisa berlari ke kamar itu nggak bisa, loh. Jangankan berlari, berteriak minta tolong aja nggak bisa, macam terkunci mulutnya tuh. Tapi meskipun begitu, Tante pun berusaha untuk merapalkan doa dalam hati hingga akhirnya tubuhnya bisa digerakkan kembali, Wak. Dan di detik itu juga dia pun langsung berteriak kencang kali, wah, tolong, kata, mama, bapak, bangun, tolong aku, kata. Dan tepat setelah Tante Ami itu berteriak, sosok itu pun hilang dari hadapannya si Tante Ami kan. Nah, di sisi lain seluruh penghuni rumah yang mendengar teriakan itu pun langsung terbangun lah itu semuanya kan. Mereka pun langsung bergegas menghampiri Tante Ami yang lagi shock itu di ruang tengah. Di situ Neimah itu nanya, ya Allah, ada apa nak? Kenapa nih kau berteriak malam-malam nih? Itu Mak, barusan aku jenguk ada hantu berkebaya putih, dia lagi gendong Nada. Hah? Masa sih? Selama berpuluh-puluh tahun Mama tinggal di sini nggak pernah Mama tengok hantu ya? Jangan ngada-ngada kau. Lagi pula dari tadi Nada tidur sama Mama, kata mamanya. Aku nggak ngada-ngada, Mak. Betulan aku juga bingung kali ini. Kenapa aku bisa lihat hantu di rumah ini ya? Ya aku takut, Mak. Betulan, Mak, panjang rambutnya, kata si Tante Ami. Nah, mendengar perdebatan itu, kakek Adi pun, si kakeknya si Tia ini langsung nyela, udah, di sini nggak ada apa-apa kok. Mungkin Ami salah lihat aja. Udah, baliklah tidur lagi, Yona. Yuk, kata siapa? Kata si bapak. Iya, Pak, katanya. Di situ kakek Adi pun meminta mereka untuk membubarkan diri dan kembali tidur ke kamar masing-masing. Tapi di sepanjang malam itu, Wak, Tia sama sekali gak bisa tidur. Tia, Wak, kitanya. Entah kenapa Nadia ya, setelah mendengar pengalaman mistis dari Tante Ami itu, aku juga jadi ketakutan. Kok aku ngerasa ada yang janggal juga. Kok rasanya ada yang gak enak di hati aku nih ya gitu. Tapi apa gitu, belum tahu nih. Pokoknya gak enak aja perasaan aku malam tuh. Tapi karena gak mau terus-terusan overthinking, Tia pun mengabaikan kejanggalan itu dan memaksakan diri untuk memejamkan mata. Tapi di malam itu udah memang gak enak aja perasaan aku. Ini ada apa ya kayak gitu dah. Nah, singkat cerita, keesokan harinya keluarga Tia pun kembali beraktivitas seperti biasa. Mereka tidak lagi membahas peristiwa mistis yang dialami sama Tante Ami semalam. Dan pada malam harinya juga, di rumah itu sudah tidak ada lagi gangguan apapun. Udah normal lah gitu situasinya kan. Hal itu pun berlangsung selama beberapa hari ke depan. Hingga tibalah di suatu momen di mana Tia akhirnya sadar bahwa akhir-akhir ini kok Tante Lela atau tante yang perhatian tadi tuh kok nggak pernah berkunjung ke rumah Neimah lagi ya? Kemana nih si tante nih? Biasanya dia sering datang ke sini, kok sekarang Tante Lela nggak pernah datang sama sekali. Aku kangen lah ditemenin sama Tante Lela, nggak pernah datang lagi dia tuh, Nat. Ku tunggu besok ya nggak datang, tunggu besok nggak pernah datang lagi lah pokoknya. Meski sering dilanda perasaan rindu, Tia tetap masih positive thinking dan beranggapan bahwa Tante Lela mungkin lagi banyak urusan lah itu di rumahnya kan. Nah, selang beberapa hari sejak kejadian itu, keluarga Tia balik lagi, Wak, mengalami sebuah kejadian mistis. Nah, kejadian mistis kali ini menimpa sepupunya Tia yang bernama Yumna. By the way, Wak, Yumna ini tinggal di desa sebelah ya. Kebetulan hari itu dia memang lagi main ke rumahnya si neneknya, Neimah ini. Nah, ceritanya sore hari itu Tia sama Yumna nih lagi duduk-duduk lah gitu di pinggir jalan depan rumah tuh kan. Nah, pas lagi asik-asik kami ngobrol itu, tiba-tiba Yumna bilang, siapa lah wong betegak di situ lamunian, kata si Yumna. Dengar itu Tia nanya balik, di mana nih? Mana orangnya? Aku nggak nengok siapa-siapa, Yum, katanya. Itu di sana Kau jengok baik-baik, ada orang tegak di situ, dia bawa pedang, katanya. Bawa pedang, Wak. Jangan ngada-ngada, kok nggak lihat siapa-siapa kok, kata si Tia lagi. Belum sempat Yumna menjawab lagi, Wak, tiba-tiba langsung digandengnya tangan aku, Nat. Dibawanya aku ke dalam. Ayo Tia, lari Tia. Uang tuh macam lagi jalan ke sini mau ngejar kita, kata si Yumna kan. Ikut juga lah gue. Ngapain langsung juga masuk ke dalam kamar, dalam rumah. Nah, waktu udah di dalam rumah, Wak, Yumna langsung ngelapor lah sama Om Rian yang pada saat itu lagi duduk pula di ruang tamu. Om, jingok Om, tengok Om. Di sana ada orang bawa pedang, Om. Orang itu macam mau ngejar kami, katanya. Nah, dengar ocehan si Yumna, Om Rian pun dengan sigap langsung beranjak lah dari tempat duduknya kan. Nah, seolah seperti tahu sesuatu nih, Wak, ya. Om Rian ini langsung ditutupnya semua pintu sama jendela yang ada di rumah tuh. Bukan disamperin ya orang tuh, ditutupnya dia semua pintu jendela. Sesaat kemudian Om Rian bilang, makanya kalau udah maghrib tuh semua kalian harus pulang. Gak bayar anak gadis nongkrong maghrib depan rumah. Udah, kalian masuk kamar sana. Dan jangan pernah buka tirai sampai azan maghrib selesai ya. Itu pesannya Om Rian. Dengar nasihat Om Rian, awak berdua pun nurut lah Nadia. Mereka masuklah itu ke dalam kamar meski memang diliputi perasaan curiga. Nah, pas udah di kamar, ternyata Yumna tuh nggak bisa
bisa berhenti memikirkan kejanggalan yang baru dia lihat di depan itu. Kok bisa aku nengok wong itu tapi kok tidak yo? Kenapa pula Om Rian ngelarang kita buka tirai ini? Kata, ada apa ini? Kata si Yumna. Diliputi rasa penasaran yang sangat besar, ngeyel. Yumna pun akhirnya keluarlah dia itu dari kamar dan dengan nekat dia membuka tirai yang ada di ruang tamu itu. Waktu itu Yumna ini ingin memastikan siapa nih pria misterius tadi itu yang bawa pedang tuh kan. Tapi setelah tirai itu dibuka dan dia mengamati pria itu, Yumna langsung pingsan deh, Wak. Tas jatuh deh, pingsan. Nah di sisi lain Tia yang menemukan si sepupunya ini pingsan langsung teriak, tolong Yumna pingsan gitu. Dengan cepat seluruh penghuni rumah pun mendatangi mereka yang ada di ruang tamu. Dan setelah melihat Yumna ini pingsan, kakek Adi langsung baca doa, Wak. Langsung diusapkan ya tangannya di kepala si Yumna tuh kan, bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak lama setelah itu Yumna pun akhirnya kembali sadar nih siuman. Nah pas Yumna itu sadar, Wak, Tia ini penasaran dengan apa yang kau tengok di luar tuh. Apa yang kau tengok sampai kau pingsan? Mendengar pertanyaan itu Yumna pun akhirnya bercerita bahwa tadi waktu aku ngintip tuh, Wak, aku tengok laki-laki yang ku tengok tadi memang masih berdiri di depan rumah tuh sambil bawa pedang, memang masih. Dan sosok itu terus melihat atau menghadap ke rumah nenek dengan tatapan mata yang sangat tajam. Terus tiba-tiba si laki-laki itu berjalan nih memasuki halaman rumahnya nenek. Jadi macam mau mendekat ke si Yumna. Dan yang membuat Yumna terkejut adalah setelah berjalan beberapa langkah, laki-laki itu berubah wujud, Wak. Jadi macan, tapi ini bukan macan biasa ya, kalian bayangin posisinya. Jadi seekor macan yang berjalan dengan kaki belakangnya sambil megang ekornya. Bisa terbayang? Jadi si macan ini posisinya berdiri bukan lagi merangkak ya, berdiri dengan kaki belakangnya yang di tanah tuh, tapi sambil megang ekor. Gitu. Nah, terbayang sama kalian, kayak gitulah. Itulah yang bikin aku kaget, apa nggak langsung pingsan aku, kata si Yumna. Mendengar cerita si Yumna, kakek Adi, kakek Siti ini akhirnya buka suara. Oke, kakek bilang kayak gini, Wak. Sosok macan yang dia lihat itu adalah sosok siluman jadi-jadian yang memang sudah berkeliaran di desa itu. Dan sosok itu konon katanya akan muncul dan mencari mangsa setiap maghrib tiba. Itulah kenapa tepat setelah matahari terbenam, tidak ada satupun warga desa yang berani beraktivitas di luar rumah. Jadi macam urban legend di sana lah, Wak. Oh gitu ya, kek ya, kata mereka berdua. Dan setelah mendengar penjelasan itu, dari situlah aku udah gak berani lagi duduk di depan rumah tuh setiap sore itu. Dan sejak saat itu juga entah kenapa aku tuh jadi sering was-was gitu loh, Nat. Macam perasaannya waktu kejadian Tante Ami itu. Nah di kejadian kedua ini dia jadi macam was-was gitu, macam ada yang ngawasin aku, Nat, kata si Tia. Perasaan itu terus berlangsung selama beberapa tahun. Sampai kemudian di tahun 1995, Tia mendapatkan sebuah kabar bahwa Pak Rois, bapaknya ini bertemu dengan seorang wanita di perantauan. Karena memang nggak mau lama-lama menduda, Pak Rois pun memutuskan untuk menikahi si wanita ini. Setelah menikah, Pak Rois memutuskan untuk menjemput kembali ketiga anaknya, yaitu Esa, Tia, sama Nada, untuk diasuh olehnya dan juga istri barunya kan. Dah lah tuh, akhirnya singkat cerita, Tia dan kedua saudaranya pun diajak pindah lah ini ke Jakarta. Jadi udah nggak tinggal di rumah nenek Imah lagi, Wak. Ngerantau lagi nih ikut bapak sama mama barunya. Di situ Tia diliputi perasaan sedih sekaligus juga ada rasa leganya, Nadia. Aku sedih karena aku terpisah dari kakek dan nenek yang sudah sekian lama ngerawat aku. Tapi di sisi lain aku juga agak senang tuh, Nadia, karena akhirnya aku bisa terlepas dari segala kejadian mistis yang terjadi di rumah nenek itu. Kan dia nggak enak perasaan dia selama di rumah nenek itu kan. Awalnya Tia mengira setelah pergi dari rumah itu dia sudah tidak lagi mengalami gangguan mistis, Wak. Secara kan yang berhantu tuh ya cuma rumah sama desa neneknya aja kan. Tapi ternyata dugaan itu salah besar. Karena pada suatu hari Tia kembali mengalami sebuah peristiwa mistis yang membuat bulu kuduknya merinding sebadan-badan, Wak. Jadi ceritanya waktu itu Tia ini bersekolah SMA di sebuah sekolah asrama yang ada di Jakarta, Wak. Nah selama bersekolah di sana, Tia tinggal di asrama sekolahnya dan tentunya Tia ini punya beberapa teman akrab. Nah karena udah akrab, Tia pun akhirnya sering lah itu curhat kan kalau ya aku kangen kali lah sama ibu kandungku, maksudnya merindukan ibunya sudah lama meninggal dunia itulah. Nah mendengar cerita itu ya udah kawan-kawannya cuma berusaha untuk menghibur si Tia. Udah kamu yang sabar ya Tia, pasti ibumu sudah tenang di sana. Iya amin, makasih ya. Pokoknya dia sering-sering curhat kayak gitulah. Intinya Tia itu lagi kangen-kangennya lah sama mamanya. Nah singkat cerita hari demi hari pun berlalu. Sampai kemudian tibalah waktu dimana salah satu teman sekamarnya Tia yang kita sebut aja namanya Santi menemukan setiap kali dia terbangun di malam hari, Wak, Santi ini selalu melihat ada sesosok wanita berkebaya putih lagi belai-belai rambutnya si Tia. Awalnya Santi nganggap bahwa aku salah tengok itu, apalagi kan lampu kamar mereka selalu dimatikan kan. Enggak, itu perasaan aku aja. Tapi kejadian itu selalu terjadi beberapa kali, Wak. Ini enggak iya nih, ada lagi nih kayak gini. Pokoknya ada sosok yang lagi belai-belai rambutnya si Tia. Karena penasaran, Santi nanya lah, Tia, maaf ya Tia ya, kau tahu nggak? Setiap malam tuh aku selalu ngeliat ada wanita berkebaya loh yang ngelus-ngelus rambutmu. Itu arwah mamamu apa ya? Kata si Santi. Dengar itu terkejut lah,
Masa? Ya aku nggak pernah ngerasa apa-apa kok. Lagi pula mama aku semasa hidupnya dia nggak pernah pakai kebaya loh, kata si Tia kan. Iya Wak, nggak bohong, aku hampir tiap malam aku tengok dia ngelus-ngelus rambutmu, kata si Santi. Mendengar penjelasan Santi langsung merinding lah si Tia. Apalagi aku nih sekarang nih. Tapi meskipun begitu, firasat Tia mengatakan bahwa sosok yang dilihat Santi itu ya pasti bukan mama aku, Nat. Siapa sosok tuh aku juga nggak tahu siapa. Karena nggak mau terus-terusan kepikiran, Tia pun berusaha untuk mengabaikan perkataan Santi. Udahlah biar aja lah. Toh aku juga nggak pernah ditampakin apa-apa dan aku juga nggak ngerasa apa-apa nih. Ya udahlah, selagi dia nggak ganggu aku, suka hati kok tengok apa aja, kata si Tia. Nah di titik ini Tia sudah tidak pernah lagi memperdulikan perkataan si Santi, Wak. Sampai akhirnya libur Lebaran pun tiba. Di hari Lebaran itu tentunya Tia sama keluarganya pun mudik lah itu ke kampung halamannya mereka, which is kemana? Ke rumah Neimah lagi. Nah disinilah Wak, Tia akhirnya menemukan sebuah fakta yang sangat menyeramkan sekaligus juga mind blowing waktu mudik ini. Nah sampai tiba di hari yang sudah ditentukan, Wak, Tia dan keluarganya pun pergilah ini mudik ke rumah neneknya dengan mengendarai mobil. Sesampainya di kampung halaman, mereka langsung melepas rindu dengan kakek dan nenek serta sanak saudara yang ada di sana dengan penuh rasa haru. Selesai melepas rindu, Neimah pun menyuruh mereka masuk ke dalam rumah nih untuk beristirahat, kan udah perjalanan jauh tuh. Nah pas udah masuk ke dalam rumah, Wak, mereka tiba-tiba dikejutkan sama suara teriakan seorang wanita. Wah! Gitu, wah siapa tuh yang teriak? Nah setelah ditelusuri, teriakan itu ternyata adalah suara saudaranya Tia atau tantenya Tia yang lain lah gitu, yang namanya Wak Nursiah. Dan by the way, Wak Nursiah ini tinggal di sebelah rumahnya si nenek. Nah tepat setelah mendengar suara teriakan itu, Neimah, Kak Ego, pokoknya semuanya lah itu kan, saudara-saudara yang ada di sana tuh langsung berlarian keluar rumah untuk mengecek kondisinya Wak Nursiah ini. Sesampai di halaman rumah itu, mereka menemukan Wak Nursiah ini sudah dalam keadaan pingsan di bawah tangga rumahnya, Wak. By the way, rumah-rumah di desa nenek aku tuh memang kebanyakan rumah panggung, Nadia, which is tangganya masih ada di luar rumah. Nenek Wak Nursiah tuh pingsan di situ. Nengok Wak Nursiah pingsan, kakek Adi dibantu oleh Pak Rois dan kedua omnya Tia berempat nih laki-laki langsunglah memindahkan tubuhnya Wak Nursiah ini ke sofa ruang tamu. Tapi tepat setelah direbahkan itu, tiba-tiba Wak Nursiah terbangun dan bersuara pula. Di situ tiba-tiba dia ngucap apa? Kan dia ditidurin nih. Assalamualaikum, kata. Di situ suaminya Wak Nursiah tuh langsung menyadari bahwa suara tuh bukan suara istri aku, kemasukan dia nih caknya, kata suaminya. Disitulah mereka akhirnya tahu bahwa Wak Nursiah ini kesurupan, Wak. Ngomong lagi Wak Nursiah nih, apa kabarnya Tia ngenading-adingnya? Asuh langan kasih-kasih, kasihan umaknya mati. Nah tepat setelah Wak Nursiah berkata kayak gitu, kakek Adi pun langsung mengajak sosok itu berkomunikasi, Wak. Kakek Adi bisa pula rupanya. Nah kata Tia, Wak, kakeknya tuh ngobrol pakai bahasa Melayu halus sekali, dimana Tia sendiri juga nggak paham artinya apa. Dan selang beberapa saat kemudian kakek Adi ini bilang, Tia, Esa, Nada, kesini nak, jangan takut. Ini nenek buyut kalian. Dia cuma pengen tahu keadaan kalian sekarang. Dah, Tia sama kedua saudara pun mendekat lah itu kan ke arahnya Wak Nursiah dengan perasaan yang takut. Aduh, kenapa pula kami ini? Siapa nih nenek buyut? Siapa nih? Kayak gitu kata si Tia kan. Nah, setelah mendekat, Wak Nursiah yang lagi dirasuki sama nenek buyut ini pun tersenyum kepada Tia dan membelai rambutnya dengan lembut, kata dia. Selang beberapa detik kemudian, Wak Nursiah pun kembali pingsan lagi dan tidak kunjung sadarkan diri. Nah, karena nggak sadar-sadar ini, Wak, alhasil semua keluarganya Tia di desa itu pun bersama-sama memanjatkan doa supaya Wak Nursiah ini balik sadar lagi. Agak lama tuh udah disadarkan ya, Nat. Kami nyampe di sana sore, kejadian tuh sore lagi tuh. Dan alhamdulillah setelah didoa-doakan itu, Wak Nursiah ini baru sadar tepat sebelum tengah malam. Dah, Wak Nursiah dipulangkan ke rumah, istirahat. Tia dan keluarga juga seisi rumah tuh istirahat juga gitu, Wak. Cuman di situ Tia udah ngebatin, oh nenek buyut aku nyamperin Wak Nursiah dong, kayak gitulah. Nah, karena situasi di sana sudah mulai kondusif, Wak, keesokan harinya Tia dan keluarganya berencana untuk berziarah ke makam Bu Dewi, tentunya ibu kandungnya Tia. Nah, tepat sebelum pergi ziarah, Wak, tiba-tiba Tia trigger lah ini sama Tante Lela, tante yang perhatian kali sama dia tuh loh waktu dia kecil. Tante Lela. Nah, karena dia penasaran, Tia nanya lah sama neneknya kan, apa nenek, Tante Lela gimana kabarnya sekarang? Selama aku tinggal di Jakarta, aku udah gak pernah lagi loh dengar kabarnya. Kita juga gak pernah berkunjung ke rumahnya ya. Disitulah dengar pertanyaan Tia, semua orang di sana terdiam. Mereka saling pandang satu sama lain nih dengan ekspresi bingung. Hah? Lela? Pak Rois yang nanya, bapaknya si Tia. Tante Lela siapa nih yang Tia maksud? Tante Lela sepupu ayah tuh loh. Dulu dia sering main sama ngelonin Tia waktu Tia tinggal di sini ya, kata Tia. Dan tepat setelah mendengar jawaban Tia, Nenek Imah pun langsung dia berlari masuk dari ke dalam rumah dulu kan. Selang beberapa waktu dia keluar lagi dengan membawa selembar foto lawas berwarna hitam putih yang udah lusuh kali dimakan usia. Nek Imah pun langsung kasihlah foto itu sama Tia. Tia, Tante Lela yang kau maksud nih perempuan yang di foto ini bukan nak? Kata Nek Imah.
kan. Nah, di foto itu menggambarkan sebuah wanita memakai kebaya warna putih dengan rambut panjang yang terurai sampai mata kaki, Wak. Dan wanita itu juga tampak sedang memangku seorang gadis kecil. Aku tengok baik-baik kan, Nat? Iya, ini Tante Lela nih. Siapa yang dipangkunya nih, Nek? Tante Lela ada punya anak kah? Dengar jawaban Tia, Wak, Neimah langsung berkaca-kaca. Dia tersenyum dia memang, tapi berkaca-kaca matanya dia. Dia bilang, Tia cucuku, anak kecil di foto itu yang lagi dipangku tuh, itu adalah aku, Neimah. Sedangkan perempuan berkebaya putih itu nenekku. Namanya siapa? Nurlela. Dia sudah lama meninggal dunia sejak aku masih kecil. Apa nggak langsung lemas aku dan waktu nenek aku ngomong kayak gitu? Sama sekali nggak nyangka aku kalau ternyata Tante Lela, wanita yang selalu menemani aku waktu kecil, tidur pula sama aku tuh, ternyata neneknya nenek aku yang sudah lama juga meninggal dunia. Wah, lama aku lemas tuh, diam aku kan. Nggak mungkin. Iya, Nak. Tanya yang lain nih, ha. Dalam hati juga aku langsung teringat dia sama kejadian dia asrama sekolah. Masih ingat kalian kan? Berarti betul yang dibilang sama si Santi. Sosok wanita yang selalu membelai rambut aku waktu aku tidur tuh ya itulah Tante Lela. Aduh, aku merinding. Si Tante Lela atau nenek buyut aku itu. Menemukan Tia yang terdiam lama, nenek bilang lagi, udah Nak, kau nggak perlu takut, Nak. Nenek Lela ini orang yang baik kok. Dia penyayang kali. Mungkin dia kasihan sama kamu karena memang kamu sudah ditinggal sama ibumu. Apalagi kamu juga masih kecil, kata dia. Dia bukan sepupu ayah, bukan. Mungkin waktu itu Nenek Lela ini memperkenalkan dirinya sebagai sepupu. Nggak mungkin dia bilang saya nenekmu, enggak. Dia bilang sepupunya ayah. Tapi di situ juga Tia ini juga sempat ngerasa aneh, Wak. Kenapa? Karena selama ini cuma dialah satu-satunya orang yang pernah didatangi sama Tante Lela ini kan. Kakak, adeknya nggak pernah sekalipun pernah melihat sosok Tante Lela nih. Udah, Nak, yang penting kamu jangan takut ya, Naknya, kata nenek. Iya. Tia nggak takut kok, Tia nggak takut. Tante Lela tuh tetap orang baik. Mau kayak gimana lah sosoknya dulu tuh. Nah, udahlah ini kan, Wak. Itulah terungkap lah itu kan. Singkat cerita, hari itu Tia tetap pergi berziarah ke makam ibunya. Tapi di sepanjang perjalanan aku nggak berhenti dia memikirkan soal si Tante Lela ini. Ingatan tentang sosok Tante Lela yang selalu mengajak aku bercerita, membelai rambut aku, menemani aku sampai aku tertidur pulas, selalu melekat di benaknya si Tia sampai bertahun-tahun lamanya, Wak. Kan nggak mungkin nggak ingat si Tia itu kan. Bahkan nih kata dia, bahkan sampai detik hari ini, sampai aku ngirim kisah ini ke kau, ingatan tentang sosok Tante Lela itu tetap menjadi sebuah kenangan tersendiri bagi Tia yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Mengerti aku, Tia. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah mistis yang dialami sama Wak kita yang ditemani sama sosok yang ternyata nenek buyutnya sendiri, Wak. Meski Tante Lela cuma hadir sebentar di hidupnya, Tia ini sangat-sangat bersyukur karena berkat Tante Lela dia ini bisa merasakan hangatnya kasih sayang seorang ibu yang memang sudah lama dia rindukan. Meski setelah kejadian itu Tia ini tidak bisa melihat sosok Tante Lela, Wak, beberapa orang terdekatnya Tia ternyata sesekali pernah mengaku melihat sosok Tante Lela menemaninya hingga tertidur pulas. Jadi maksudnya si Tia ini nggak pernah lihat sosok Tante Lela itu secara langsung lagi. Ya udah, dia tuh cuma dengar cerita dari teman-temannya atau dari siapapun yang bisa nengok si Tante Lela tuh lah. Ya macam si Santi tadi tuh, Wak. Tapi kata si Tia, setelah aku menikah, Nadia, sosok Tante Lela ini sudah betul-betul menghilang dari hidupnya. Jadi udah nggak pernah ada lagi orang yang ngelapor bahwa mereka nengok Tante Lela. Udah nggak pernah. Waktu aku gadis masih ada nengok. Tapi waktu aku udah nikah nggak pernah muncul lagi kayak gitu. Kemungkinan hal itu terjadi karena Tante Lela atau nenek buyut Nurlela ini sudah rela melepaskan Tia di tangan yang tepat, yaitu suaminya Tia. Keberadaan sang suami ini mungkin membuat nenek buyut itu berpikir bahwa ya sudah, cucu aku sudah tidak membutuhkan penjagaanku lagi gitu ceritanya. Gimana? Plot twist cerita nih kan. Kebayang nggak kalian posisi kalau jadi Tia, Wak? Gimana rasanya jadi Tia tuh setelah tahu bahwa tante yang selama ini menemaninya setiap kali tidur ternyata almarhumah nenek buyutnya sendiri. Nenek dari neneknya. Iya, aku udah terbayang loh. Merinding sudah pasti, terharu ya juga, kaget ya juga pasti kan. Nggak bisa berkata apa-apa, nggak bisa dijelasin apa-apa. Kalau menurut kalian gimana, Wak? Aku pengen kali denger nih kalau misalnya ada Wak yang punya penjagaan atau punya korin atau apalah itu istilahnya kan. Tulis cerita kalian di kolom komentar di bawah atau mungkin bisa sharing juga di email yang ada di description box di bawah. Oke, tapi juga sebelum aku menutup video ini, mari kita sama-sama berdoa semoga almarhumah Tante Lela atau nenek buyut Nurlela dan juga almarhumah Bu Dewi atau ibunya Wawa ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Tia dan keluarganya selalu sehat dimanapun mereka berada. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah join membership. Terima kasih banyak super thanks-nya. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah video dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.